Enggak langsung Lupa. halo semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam podcast BBP atau Bincang-Bincang Politik. Pada kesempatan kali ini, saya Angel Damanik sebagai moderator yang akan memandu kita dalam BBP atau Bincang-Bincang Politik. Di sini sudah ada saudara-saudara yang sangat kompeten dan lebih terbuka mengenai ini. Ada Michelle Pitupulu sebagai pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Ada Saudari Amanda, yaitu sebagai influencer yang menyuarakan isu-isu politik yang memiliki lebih dari 2,3 juta pengikut di platform media sosial Instagramnya. Ada Benedictus, yaitu sebagai masyarakat kontras, yakni komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan. Ada Juanta, yaitu merupakan Magister Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berbincang-bincang soal politik terkait hashtag Save Demokrasi ketika aparat dicap represif dan publik terfragmentasi. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, terima kasih perkenalannya. Mari kita mulai dari hal yang mendasar dulu. Mengapa aparat dianggap represif dan publik terfragmentasi? Kepada Saudara Michelle, bisa dijelaskan pendapatnya? Kalau menurut saya sebagai pengamat politik, kalau kita lihat ya, aparatur negara ini dicap sebagai yang bisa kita dengar ya baru-baru ini, mereka kayak nama baik mereka jadi kayak turun, itu karena sebagai tindakan represif negara karena bentuk dari kekerasan mereka dan pembatasan dari kebebasan berpendapat yang kita itu jadi nggak bisa bebas berpendapat karena mereka gitu. Nah, seringkali hal ini tuh digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah dan menciptakan ketakutan pada kelompok tertentu. Nah, akibatnya terpecah tuh menjadi dua antara kelompok yang mendukung kebijakan ini dan yang mengkritisinya. Dan yang mengkritisinya itu mereka tuh harus berusaha untuk bersuara lebih keras, sedangkan yang mendukung kebijakannya ini tuh merasa tindakan itu merupakan suatu hal yang benar gitu untuk membela keadaan. Baik, kepada Saudara Amanda sebagai influencer yang menyuarakan isu-isu politik, bagaimana pendapat saudari tentang hal ini? Menurut saya media sosial itu cenderung memperkuat echo chamber, di mana orang tuh cuma bertemu dengan informasi yang sejalan dengan pandangannya. Nah, saat isu referensi muncul, kelompok-kelompok di media sosial itu cenderung mengunci dirinya di dalam kelompoknya masing-masing, sehingga itu hal yang bisa mempertajam fragmentasi dan polarisasi. Itu sih yang bikin dialog jadi semakin sulit. Kepada Saudara Benedictus selaku masyarakat, bagaimana tanggapan saudara? Baik, selaku masyarakat biasa, saya juga sungguh merasakan fenomena-fenomena ini. Terkadang berita yang kita terima dari media sosial sangat berbeda, sampai kita tidak yakin mana yang benar. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan kecurigaan satu sama lain. Oke. Kepada Saudara Juanta selaku akademisi yang sering kan mendengar isu-isu terkait ini di media sosial, bagaimana tanggapan saudara terkait itu? Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Saudari Angel karena kemudian telah mengundang saya beberapa kali ke dalam podcast kita ini, yakni podcast Bincang-Bincang Politik. Nah, terkait mungkin dengan bagaimana tagar Save Demokrasi, kemudian juga bagaimana aparat, baik itu kemudian TNI ataupun kepolisian di negara kita itu dianggap sebagai represif, di mana melakukan kekerasan yang pastinya kita tahu bahwasanya mengapa pada akhirnya rakyat Indonesia itu menyuarakan pendapatnya melalui demonstrasi. Pasti ada sesuatu hal yang kemudian salah dalam tubuh demokrasi bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kemudian menyebabkan salah satu, dan memang kalau di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi tentu diatur dalam undang-undang bagaimana rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk dapat memberikan suara mereka, dan dalam hal ini yaitu adalah demonstrasi itu sendiri. Dan yaitu tadi, kalau dari saya sendiri menanggapinya adalah bahwasanya yaitu pemerintah perlu membuka diri untuk menjawab bagaimana keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dari segi saya sebagai
seorang akademisi yang kemudian bekerja di perguruan tinggi, sangat menyayangkan mungkin pada akhirnya teman-teman kita para demonstrawan ada yang kemudian kehilangan nyawanya. Dan kedepannya mungkin harapannya antara pihak-pihak yang kemudian berseteru dalam hal ini, yaitu antara pemerintah, kemudian juga yang kemudian diwakili oleh lembaga legislatif itu DPR, dan kemudian juga kita sebagai seorang rakyat Indonesia pada akhirnya bisa dapat berjalan dengan baik untuk semakin mengaktualisasikan demokrasi kita, yakni demokrasi negara Indonesia. Demikian bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana peran media sosial dalam memperlebar fragmentasi dan bagaimana ini mengancam demokrasi? Pertama, kepada saudara Sheila, bisa tanggapannya? Kalau menurut saya ini kan, media sosial ini kan punya dua peran sekaligus ya. Di satu sisi media sosial ini bisa memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat kritis dan yang bisa menggerakkan banyak orang. Nah, di lain sisi juga sistem algoritma media sosial ini tuh lebih sering mempromosikan konten yang memancing emosi masyarakat, kemudian memecah belah kita itu sebagai masyarakat kan. Nah, akibatnya masyarakat itu jadi terbagi-bagi dan sulit untuk berdiskusi dengan baik antara satu sama lain. Gitu sih menurut saya sebagai pengamat politik. Saya setuju sih, sebagai influencer saya tuh harus berhati-hati, jangan mudah terprovokasi, itu yang bisa memperparah fragmentasi juga. Tapi kalau bisa, media sosial itu bisa digunakan sebagai alat utama untuk membuka ruang diskusi. Itu saja dari saya. Ya, menurut saya masyarakat awam juga butuh panduan yang lebih jelas dan sumber informasi yang dapat dipercaya. Apabila tidak demikian, maka kita akan mudah terjebak di masing-masing kubu yang akhirnya memecah persatuan di antara kita. Oke, kalau saya sendiri sebagai seorang akademisi tentu setuju dengan pendapat teman-teman sekalian. Ada yang kemudian mewakili LSI, ada mewakili Kontras, dan juga ada Mbak Amanda kemudian yang mewakili dirinya sebagai seorang influencer ataupun pemengaruh dalam publik itu sendiri. Nah, kalau dari saya sendiri, iya, kalau secara teoritis ada namanya fenomena echo chamber, kemudian polarisasi serta fragmentasi. Tentu setiap orang itu berhak ataupun bebas untuk mengupload sesuatu hal di media sosialnya, dan melalui pola algoritma itu tentu membuat bahwasanya informasi-informasi itu kadang justru terselubung hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu yang kemudian pada akhirnya dapat menyebabkan misinformasi. Nah, hal itulah yang perlu kemudian didukung dengan kemampuan bagaimana literasi digital dari masyarakat Indonesia itu semakin dikukuhkan dan semakin baik. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih tanggapannya. Sekarang kita akan membahas solusi. Apa saja upaya penting untuk mengatasi ketika aparat dicap represif dan masyarakat terfragmentasi? Bagaimana tanggapan saudara-saudara untuk memperkuat demokrasi kita ini? Kalau dari saya sendiri ya sebagai pengamat politik, harusnya tuh aparat-aparat kita ini sekarang ini harus jelas dan terbuka. Kan kalau misalnya kita lihat kan aturannya aparat kita ini lebih mayoritasnya itu berpro kepada masyarakat. Tapi bisa kita lihat akhir-akhir itu kan mereka kayak lebih kontra begitu ke kita kan, kayak melakukan kekerasan. Menurut saya sih mereka tuh nggak boleh kayak gitu. Mereka harus lebih mengutamakan pendekatan yang ramah dan kayak dialog, mengutamakan dialog juga daripada kekerasan ya kan. Dan juga pemerintah ini juga harus memastikan adanya cara pengawasan dan pertanggungjawaban agar masyarakat kita itu lebih merasa aman dan tentram dalam menyampaikan pendapatnya gitu. Kalau dari saya, kalau dari sisi media sosial, influencer dan pengguna itu harus mengedepankan etika dan tidak mudah menyebar hoax juga, dan juga membuka program literasi bagi masyarakat. Saja dari saya. Ya, menurut saya yaitu masyarakat kita juga perlu lebih efektif dalam mencari informasi yang berimbang dan kita tidak gampang terprovokasi begitu. Bahkan kita harus siap membuka diri dan berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Oke. Mungkin kalau terakhir dari saya mungkin lebih mengarah pada bagaimana pemerintah itu bekerja sebenarnya. Nah, dengan adanya kekacauan ini yang kemudian melibatkan aparat yang kemudian menyerang warga sipil, dan kemudiannya sayangnya teman-teman kita kemudian ada yang kehilangan nyawa dan berpulang. Kalau dari saya sendiri menanggapinya bahwasanya bagaimana pemerintah dapat memediasikan ataupun menanggungjawabkan hal tersebut. Tentu seperti yang saya bilang di awal tadi, terdapat tuntutan dari masyarakat Indonesia mungkin terkait dengan tunjangan DPR ataupun lain sebagainya yang pada akhirnya membuat keresahan di dalam tubuh demokrasi bangsa Indonesia sendiri. Dan itu tadi hal yang paling patut untuk dilakukan pemerintah itu sendiri adalah mengenai bagaimana mereka merespon terkait dengan hal tersebut. Begitu dari saya. Oke, baik.
Terima kasih teman-teman atas tanggapan saudara-saudari terhadap judul kita ini, yaitu Save Demokrasi ketika aparat dicap represif dan publik terfragmentasi. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari bincang-bincang saat ini berarti Save Demokrasi bukan hanya soal kritik terhadap aparat, tetapi juga bagaimana publik tetap bersatu dalam perbedaan dan media sosial lebih mendukung dari ketimbang fragmentasi. Nah, semoga diskusi kali ini memberi kita semua inspirasi untuk tetap menjaga demokrasi dan tetap bersatu. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Tetap jaga demokrasi dan tetap lebih kritis. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya.